Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini, berikut ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas. Seperti apa yang ada di layar, yang saya lansir dari situs Detik News dengan sebuah judul berita, yaitu Perang Israel Hamas memanas. PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan tak ada tempat aman di Gaza. Wow, ini terakhir ya kemarin teman-temannya di sore hari pada pukul 17:43 waktu Indonesia Barat. Oke, kita akan lihat saja ya apa yang dituliskan di sini. Nah, ini dia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebut tak ada tempat yang aman bagi warga Palestina di Gaza saat ini, seiring pertikaian antara Israel dan Hamas yang kian memanas. Dalam perkembangan terbaru, Israel mengatakan serangan udaranya mengenai 250 sasaran di Gaza dalam 24 jam terakhir. Pasukan pertahanan Israel yaitu IDF mengklaim telah melakukan serangan yang ditargetkan di sejumlah infrastruktur dan pos peluncuran rudal anti-tank di Gaza Utara. Nah, ini dia teman-temannya, kita sangat kasihan sekali ya tentunya, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza ya, yang warga Palestina tentunya teman-temannya, yang bukan dari kelompok Hamas ya. Dikatakan Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu kembali menegaskan Israel sedang mempersiapkan invasi darat ke Gaza, namun tidak memberikan rincian kapan serangan darat itu akan dilakukan. Wow, ini betul-betul komitmen teman-temannya dari Benjamin Netanyahu ya. Lalu dikatakan koordinator kemanusiaan PBB untuk Palestina, Lynn Hastings, peringatan dini Israel agar warga di Gaza Utara mengevakuasi diri tak ada bedanya bagi orang-orang yang tak bisa mengungsi lantaran tidak memiliki tujuan atau tidak bisa bergerak. Nah, ini yang kita sayangkan sebenarnya ya, karena tentunya kalau misalnya nanti nggak bisa mengungsi atau mengevakuasi diri, maka akan jadi korban juga dari serangan yang akan dilakukan oleh Israel ini teman-teman ya. Lalu dikatakan ketika jalur evakuasi dibom, ketika orang-orang di utara dan selatan terjebak dalam pertikaian, ketika kebutuhan pokok untuk bertahan hidup tidak ada lagi, dan ketika tidak ada jaminan untuk kembali, orang-orang tak punya pilihan, katanya kepada BBC. Wow, ini betul-betul kasihan teman-teman ya. Lalu dikatakan tidak ada tempat yang aman di Gaza. Awal bulan ini militer Israel memperingatkan masyarakat di utara jalur Gaza untuk menuju ke selatan. Oke ya, kita akan lihat saja di sini sampai selesai tentunya ya. Nah, dikatakan di sini seorang warga Palestina di Khan Younis di Gaza bagian selatan mengatakan kepada kantor berita Reuters, wilayah selatan di selatan lembah tidak aman. Wow, ya, ini dia keterangannya. Terjadi pembantaian siang dan malam, banyak pembantaian anak-anak, remaja, bayi, semuanya dibunuh. Ini benar apa enggak teman-teman ya? Kita akan melihat nanti bagaimana perkembangan beritanya ya. Nah, ini dia bangunan-bangunan mati, pohon-pohon mati, tidak ada tempat yang aman di seluruh jalur Gaza ya. Bagian selatan hancur, semua pembunuhan dan pengungsian terjadi di bagian selatan. Oke. Aduh, kasihan sekali ya. Kita milik Tuhan dan kepadanya kita akan kembali. Betul sekali ya. Lalu, nah ini dia seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, hampir 6.500 warga Palestina kehilangan nyawa sejak 7 Oktober imbas dari serangan balasan Israel atas serangan Hamas ya, yang dilakukan pada tanggal 7 itu teman-teman ya. Lalu dikatakan sementara 1.400 warga Israel meninggal dalam serangan Hamas terhadap Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 yang memicu pertikaian terbaru antara Palestina dan Israel. Lebih dari 200 warga Israel masih disandera di Gaza.
Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO telah mendesak Hamas untuk membebaskan semua sandera dengan alasan medis. Yang saya sampaikan kemarin itu, atau maksud saya di hari Rabu yang lalu, ada 2 orang saja, itu pun lansia yang sudah dibebaskan ya. Ada yang umur 85 tahun, ada juga yang umur 79 tahun yang sudah dibebaskan oleh kelompok Hamas ya. Lalu dikatakan sebelumnya PBB memperingatkan pasokan bahan bakar di Gaza akan segera habis. Wow, mengakibatkan rumah sakit menutup hampir seluruh layanannya kecuali instalasi gawat darurat atau IGD. Seiring beberapa negara di seluruh dunia menyerukan jeda kemanusiaan dalam upaya menyalurkan bantuan yang sangat dibutuhkan ke Gaza, PBB telah memperingatkan Gaza akan kehabisan bahan bakar pada hari Rabu kemarin, 25 Oktober 2023 malam hari. Wah, ini rupanya sudah habis teman-temannya. Nah, lalu dikatakan jika bahan bakar habis, itu akan berdampak sangat besar pada upaya bantuan kemanusiaan yang mereka lakukan di wilayah yang tengah dilanda prahara tersebut. Lalu kemudian PBB menekankan pentingnya pengiriman pasokan bahan bakar ke wilayah itu demi memastikan warga mendapatkan air minum yang bersih. Layanan rumah sakit tetap buka dan operasi bantuan dapat terus berlanjut. Ini dia yang kita sayangkan sebenarnya teman-temannya. Memang satu kerinduan kita agar ini cepat berakhir lah ya, karena banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini mungkin kelaparan, kehausan dan sebagainya ya. Oleh karena juga bahan bakar yang sudah habis ya, tentunya mereka akan gelap saja di malam hari ya. Lalu kemudian menipisnya pasokan bahan bakar di Gaza memicu kekhawatiran mengenai dan dampaknya terhadap layanan kesehatan. Badan-badan PBB lainnya memperkirakan bahwa sepertiga rumah sakit di Gaza dan hampir 2/3 klinik yang layanan kesehatan utama ditutup karena kerusakan atau kekurangan bahan bakar. Betul sekali ya. Lalu dikatakan wartawan BBC di Gaza yaitu Rusdi Abualov yang mengatakan rumah sakit kini telah menutup hampir semua layanannya kecuali instalasi gawat darurat. Lalu kemudian sebagian besar departemen di rumah sakit ditutup karena mereka ingin meminimalkan jumlah bahan bakar yang mereka gunakan, ujarnya kepada program Today di BBC Radio 4. Tapi ya ini dia, akan tetapi fasilitas penting seperti unit dialisis ya masih beroperasi kendati dengan perawatan yang sangat minim. Sebelumnya Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 436 orang tewas dalam 24 jam terakhir ya, imbas dari serangan udara Israel yang terus berlanjut ya. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa ada sekitar kurang lebih 500, berarti ini di sini dikatakan ada 436 orang saja ya yang tewas. Lalu dikatakan Israel mengatakan pihaknya menargetkan infrastruktur Hamas dalam serangannya termasuk terowongan. Israel mengklaim berhasil menggempur 320 sasaran dalam sehari. Israel juga melancarkan serangan darat terbatas ke Gaza untuk mencari informasi tentang warga Israel yang disandera milisi Hamas. Nah, sebenarnya ini mau tidak mau harus dilepaskan teman-teman ya. Jadi jangan ditahan gitu loh. Itu sih menurut saya ya. Justru kalau ditahan mereka akan terus mencari. Dan memang sudah komitmen mereka bahwa mau tidak mau Gaza ini harus dihabisin ya. Lalu dikatakan kemudian Badan PBB untuk Pengungsi Palestina mengatakan situasi di Gaza Selatan sangat buruk sehingga beberapa warga sipil memutuskan kembali ke tempat tinggal mereka di Gaza Utara setelah diperintahkan untuk mengungsi ya ke selatan oleh Israel. Lalu dikatakan lebih dari 1.400 warga Israel terbunuh ketika Hamas menyerang komunitas warga Israel di dekat Gaza. Waduh. Ya, lalu sementara Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengatakan lebih dari 5.000 orang telah tewas sejak Israel mulai mengebom wilayah tersebut sebagai balasan atas serangan Hamas. Dikatakan ada jumlah korban jiwa di atas 5.000 itu termasuk 2.055 anak
dan ada 1.119 perempuan dan 217 lansia menurut Kementerian Kesehatan Palestina ya. Sebanyak 15.273 lainnya dalam kondisi luka. Wow, ini jumlah yang banyak sekali teman-teman ya. Ada lebih daripada 15.000 orang ya yang dalam kondisi luka. Iya ya, lalu dikatakan Kementerian Kesehatan seperti lembaga pemerintahan lainnya di jalur Gaza dikontrol oleh Hamas. Nah, ini dia sebenarnya teman-teman yang akan mengakibatkan nantinya banyak juga warga sipil yang nantinya akan bisa menjadi korban daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh militer Israel ya. Jadi mau bagaimanapun juga mereka memang ini harus dievakuasi keluar dari Gaza Utara ini ya. Namun warga Palestina berduka atas kematian kerabat mereka dekat Nablus tepi barat atau EPA ya. Sebelumnya sejumlah rudal Israel menghantam sebuah masjid di kota Jenin tepi barat. Militer Israel mengatakan intelijen mereka mengungkap bahwa masjid itu digunakan sebagai pusat komando untuk merencanakan dan melaksanakan serangan teroris terhadap warga sipil. Wah, oke, jadi pantas aja ya memang masjid itu diserang oleh Israel ya, karena memang di situ katanya di sini bahwa sebagai pusat komando untuk merencanakan segala sesuatu bagaimana serangan-serangan yang akan mereka lakukan ya, ini oleh kelompok Hamas. Wah. Lalu dikatakan seorang petugas medis setempat mengatakan bahwa 2 orang tewas dalam insiden tersebut. Menurut kantor berita Reuters ya, BBC belum memverifikasi informasi ini. Lalu kemudian militer Israel melalui akun X berbahasa Inggris membenarkan bahwa serangan di Jenin menargetkan sebuah masjid. Wah, ini tentunya sangat disayangkan sekali ya. Dan intelijen IDF baru-baru ini mengungkapkan bahwa masjid tersebut digunakan sebagai pusat komando untuk merencanakan dan melaksanakan serangan teroris terhadap warga sipil. Ini ditulis dalam unggahan tersebut ya. Kita akan bacakan saja sampai selesai. Selain menyerang masjid ya, militer Israel juga menyerang kamp pengungsi Nur Shams ya. Menurut lembaga bantuan PBB yang berfokus pada pengungsi Palestina, sebanyak 13 orang termasuk 5 anak tewas dalam serangan itu. Ya, UNRWA ya menyebut seorang berserdadu Israel juga tewas dan sejumlah lainnya luka-luka. Ya, lembaga PBB tersebut mengaku terpaksa menangguhkan berbagai pelayanan termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, dan pengumpulan sampah. Wah, ini memang benar-benar serangan-serangan yang besar teman-teman yang dilakukan oleh Israel ini ya. Tapi barat yang diduduki Israel adalah wilayah terpisah dari jalur Gaza. Sebelumnya militer Israel memperingatkan penduduk kota Gaza untuk pindah ke selatan demi keselamatan mereka sendiri. Jelas ya, ini yang kita harus ingat bahwa memang Israel sudah memperingatkan agar warga-warga sipil yang ada di Gaza untuk berpindah ke selatan untuk keselamatan mereka sendiri ya. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengatakan dalam konferensi pers bahwa militer Israel akan memperdalam dan meningkatkan serangan ke Gaza. Ya, krisis kemanusiaan terus terjadi di Palestina. Ya. Lalu ratusan dilaporkan tewas setelah ledakan besar di sebuah rumah sakit di kota Gaza pada hari Selasa 17 Oktober 2023. Situasi di rumah sakit tersebut digambarkan sebagai tak tertandingi dan tak terlukiskan oleh Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza ini yang menyampaikannya. Lalu kelompok Hamas, pihak berwenang di Gaza, mengatakan 500 orang tewas dalam ledakan di rumah sakit Al-Ahli. Ya, Hamas menyalahkan Israel yang pada gilirannya menyalahkan kelompok milisi jihad Islam Palestina. Ya, seperti apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa mereka ini saling menuding ya. Nah, BBC berbicara dengan seorang dokter di rumah sakit yang didanai oleh gereja Anglikan tersebut yang mengatakan bahwa terjadi kehancuran total dan ratusan orang tewas atau terluka akibat ledakan tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina menggambarkan situasi di rumah sakit Ahli sebagai tak tertandingi dan tak terlukiskan. Wah.
dan dokter melakukan operasi di lapangan dan di koridor, dan beberapa diantaranya tanpa anestesi, ya, kata juru bicara Kementerian Dr. Ashraf Al-Qudra dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Facebook pada hari Rabu 2 hari yang lalu, ya, 18 Oktober 2023 pagi. Banyak orang masih menunggu untuk dioperasi dan tim medis berusaha menyelamatkan nyawa mereka dalam perawatan intensif, ya, intensif. Dan kemudian dia menambahkan bahwa banyak dari korban adalah anak-anak dan perempuan, serta menambahkan bahwa banyak dari cedera yang diderita para korban di luar kemampuan tim medis kami. Nah, dan ini dia seperti apa yang disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Pak Presiden kita, bahwa ya ini Indonesia mengutuk keras serangan yang disebut melanggar hukum humaniter internasional tersebut. Ya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendesak dibukanya akses kemanusiaan bagi warga Palestina. Ya, Indonesia mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk segera mengambil langkah nyata menghentikan serangan dan tindakan kekerasan di Gaza yang telah memakan korban sipil sangat banyak. Ini disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan tertulis. Ya, lalu ini dia, Hamas menyalahkan serangan udara Israel dan menggambarkannya sebagai kejahatan perang, sementara Israel membantah militernya terlibat dalam mengatakan ledakan itu disebabkan oleh roket yang ditembakkan oleh Jihad Islam Palestina. Jihad Islam, kelompok militer terbesar kedua di jalur Gaza, membantah bertanggung jawab. Ya, insiden tersebut terjadi tidak lama setelah PBB mengatakan sebuah sekolah yang menampung ribuan orang di Gaza tengah juga terkena serangan maksudnya, menewaskan sedikit 6 orang, ya, dan ada juga protes di kota Ramallah, tepi barat pada Selasa 17 Oktober malam. Para demonstran yang menentang Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas bentrok dengan pasukan keamanan yang merespons dengan menembakkan gas air mata. Wow, jadi mereka melawan Mahmud Abbas, ya, sebagai presiden, ya. Perkembangan dramatis ini terjadi menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden ke Timur Tengah pada hari Rabu 18 Oktober yang akan mencakup kunjungan ke Israel. Ya, ini dia, kasihan sekali teman-temannya. Reuters, anak-anak masuk ke dalam ambulans setelah serangan udara Israel menghantam rumah sakit Al-Ahli menurut Kementerian Kesehatan Gaza di kota Gaza pada tanggal 17 Oktober. Nah, ini dia, ya, beberapa video, maksudnya beberapa foto yang ada di sini. Ya, itu dia teman-temannya. Oke, ya. Dan dikatakan sebelumnya Amerika Serikat, Israel dan Mesir disebut telah menyetujui gencatan senjata di Gaza Selatan bertepatan dengan pembukaan kembali perbatasan Rafah. Namun hal ini kemudian dibantah Israel. Juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF, Letnan Kolonel Richard Head, mengatakan kepada BBC bahwa tidak ada gencatan senjata yang disepakati. Wow, betul saja, ya. Nah, dikatakan kemudian Israel menyangkal laporan gencatan senjata yang mengizinkan orang asing keluar dari Gaza Selatan dan bantuan kemanusiaan masuk, setengah jam setelah sumber keamanan di Mesir mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa gencatan senjata telah disepakati. Kerumunan orang yang ingin meninggalkan Gaza sudah berkumpul di perbatasan Rafah setelah laporan sebelumnya menyatakan bahwa perbatasan tersebut dapat dibuka kembali untuk sementara. Ya, ini dia pembukaan kembali jalur penyeberangan Gaza Mesir akan memungkinkan bantuan yang sangat dibutuhkan masuk ke wilayah tersebut dan beberapa orang asing dapat meninggalkan wilayah tersebut. Namun hingga saat ini perbatasan masih ditutup. Lalu kemudian Rafah yang berada di perbatasan antara Semenanjung Sinai Mesir dan Gaza yang dikuasai Hamas adalah satu-satunya penyeberangan ke wilayah yang tidak dikuasai oleh Israel, ya. Lalu ribuan orang berkumpul di perbatasan Rafah dengan harapan dapat meninggalkan Gaza menjelang serangan darat Israel yang diperkirakan akan terjadi. Betul sekali, ya. Dan sebelumnya laporan-laporan media Amerika Serikat mengatakan Mesir akan segera membuka perbatasannya ke Gaza
Jika perbatasan itu dibuka, akan memungkinkan warga Palestina dengan kewarganegaraan ganda akan dapat meninggalkan Gaza. Pembukaan ini akan memudahkan masuknya bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat di Gaza. Ya. Para pejabat terkait belum mengkonfirmasi tentang hal ini, namun warga Amerika Serikat di Gaza telah diberitahu supaya mendekati penyeberangan Rafah. Menurut laporan, penyeberangan hanya akan dibuka selama beberapa jam mulai pukul 9. Ya, dalam hari-hari terakhir orang-orang secara bergelombang mendekati lokasi perbatasan ketika kondisi di Gaza terus memburuk. Ya, ini dia beberapa peta ya yang kita bisa lihat di sini. Ya, dan tentunya saya tidak bisa menyampaikan bagaimana keterangannya di sini teman-temannya. Oke, lalu kita akan lihat saja di sini. Ya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah meminta Israel agar bersikap hati-hati ketika militernya bersiap untuk melakukan serangan darat di sana. Lebih dari 1.400 orang tewas di Israel ketika kelompok milisi Hamas menyerang warga sipil dan tentara lebih dari sepekan lalu. Hampir 2.700 orang telah tewas akibat pemboman Israel di Gaza sejak serangan tersebut, dan diperkirakan 1.000 orang belum ditemukan di bawah reruntuhan. Wow, ini juga luar biasa sekali teman-temannya. Rupanya ada 1.000 orang yang dikatakan di sini belum ditemukan ya, karena berada di bawah reruntuhan. Wow, ini sangat luar biasa serangan yang terjadi di Israel Hamas ini teman-temannya. Dan sekali lagi mari kita berdoa agar semuanya boleh terselesaikan ya. Sekian saja dulu untuk pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perian.